Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandangan dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di tengah-tengah puasa Anda, di tengah-tengah puasa kita. Kita kembali bersama di acara spesial Perempatan dari Padang setiap Kamis paginya, yang tidak lain tentunya adalah kearifan lokal Minangkabau ya. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita bisa kembali bersama Mak Tuanku ya, Dr. Saiful Jazan Tuanku Mangkudun dan kita akan melanjutkan penelusuran kita tentang kearifan lokal ya, kearifan lokal dalam sistem adat dan sistem kebudayaan Minangkabau. Nah, pada hari ini kita sudah sampai di kearifan dalam mata pencaharian Minangkabau ya, sistem mata pencaharian Minangkabau ya. Nah, kearifan dalam sistem mata pencaharian Minangkabau. Kalau sebelumnya banyak di atasnya ada kearifan lokal dalam waktu sebelum ini tentang waktu kita ya, dan sebelumnya juga tentang tentang kepemimpinan dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan bicara tentang kearifan dalam mata pencaharian Minangkabau. Tentu masih bersama Mak Tuanku Mangkudun ya. Baik, Nusantara Pendengar, seperti biasa Anda nanti bisa kembali bergabung di dua line telepon kita ya, yang ingin menanggapi atau ingin ikut nimbrung di diskusi kami bersama Mak Tuanku ya, di dua line telepon 812414 dan juga di 08166 09240 ya. Baik, Nusana, kami sapa dulu hadirnya Mak Tuanku di link Zoom pada kali ini. Beliau melalui link Zoom perempat dari Padang, dan kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi dan sanak pendengar dari Perempat dimanapun berada. Iya, baik Mas. Sehat walafiat ya Mak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat puasanya Mak. Dan energik Mak Tuanku ini yang luar biasa sekali. kalah. Ini ada dua panggilan ini Bung Adit. Panggilan ibadah puasa dan panggilan surau ini memberi semangat untuk hidup. Amin, alhamdulillah. Saya juga Mak. Terus terang aja semalam saya cuma 2 jam tidur Mak. Malah makin produktif ya. Makin produktif Mak gitu loh. Saya nggak bayangkan juga dengan tidur 2 jam saya bisa sinergik ini untuk bicara di depan Mak Tuanku ya. Baik Mak, pagi ini kita akan coba teruskan penelusuran kita tentang sistem kebudayaan Minangkabau ya Mak ya. Dan sudah sampai kita di kearifan dalam sistem mata pencaharian Minangkabau. Nah, ini menarik ini Mak. Soalnya orang Minangkabau ini banyak talenta ini dalam pencaharian kalau saya perhatikan. Betul. bicara agriculture oke ya, sebagai negara agraris oke, sebagai negara perdagangan oke, gitu ya, sebagai negara maritim juga oke. Gitu. Jadi banyak hal, dan tentu juga ada filosofis yang menarik untuk kita jadikan pembelajaran ya Pak Tuanku ya. Baik Pak, kita mulai saja perbincangan kita dengan topik ini. Namun sebelumnya seperti biasa Mak, biar ada kesinambungan gitu ya Mbak ya, mungkin ada baiknya kita review sedikit ke belakang. Silakan Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Selamat pagi dan sanak pendengar dari Perempat dalam kearifan lokal Minangkabau. Sejak awal tahun kita sudah mencoba menelusuri kebudayaan Minangkabau dengan kacamata antropologi. Kita sudah membahas tentang kearifan lokal dalam sistem bahasa, kemudian dalam sistem kemasyarakatan, kemudian dalam sistem religi atau sistem keagamaan. Pada beberapa minggu terakhir kita membahas kearifan dalam sistem ilmu pengetahuan orang Minangkabau. Nah, sebenarnya ada bagian sub dari pengetahuan itu yang belum kita bahas, tapi itu bisa kita masukkan dalam sistem mata pencaharian orang Minangkabau. Nah, dalam sistem mata pencaharian ini yang akan bisa kita bahas hari ini, Bung Adit, terutama bagaimana orang Minangkabau memenuhi
kebutuhan hidupnya. Begitulah Bung Adit. Iya, baik, Mak. Nah, jadi bagaimana orang Minangkabau memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini tanda besar-besarnya. Dan sepertinya apa ya? Kalau kita perhatikan memang sesuai zamannya juga ya, Mak ya. Perkembangan dari sistem mata pencarian Minangkabau ini ya. Iya. Karena kita ketahui hari ini mungkin persentasenya tah mana banyak pertanian dengan perdagangan dan juga dengan aparatur gitu ya, Pak ya. Betul, betul. Nah, sebelumnya juga mana yang lebih apa? Mungkin bisa Mak Tuanku ya bisa lebih memaparkan. Nah, namun sebelumnya Mak, saya juga pengen tahu kalau kita kembali ke mungkin secara antropologi Mak Tuanku tadi mencoba mendekatinya katanya. Tapi tentu kita juga pengen lihat apakah ada katakanlah ajaran-ajaran secara adat Minangkabau gitu ya, Pak ya. Terlepas dari antropologi ini, Pak. Secara nilai-nilai adat tentang tentang bagaimana orang Minangkabau memenuhi kebutuhan hidupnya ini lewat pencariannya. Apakah ini ada juga ajaran-ajaran namanya mungkin filosofis adatnya gitu, Pak. Silakan, Pak Tuanku. Iya, semuanya memang bersandar kepada warisan nenek moyang yang dinamakan Kato Pusako. Jadi orang Minang itu merumuskan kebijakan dalam hidup itu dalam Kato Pusako namanya. Nah, Kato Pusako untuk penghidupan itu memang menggambarkan sebagian besar penghidupan orang Minang. Jadi dikatakan kasawah babungo padi, karimbo babungo kayu, kalawi babungo karang. Kalawi itu artinya baik danau ataupun lautan sungguhan. Artinya kehidupan orang Minang itu antara lain dalam dunia pertanian, dunia perburuan hasil hutan, dan dunia nelayan lah kira-kira begitu. Itu yang tiga yang awal sekali. Nah, artinya di sini nenek moyang itu mengajarkan tiga sumber penghidupan: pertanian, hasil hutan, dan nelayan, ya, hasil laut, hasil danau. Nah, tapi kemudian berkembang bahwa hutan itu juga ada tambang. Nah, dikatakan kadarik bangun pasia, sampai kepada pengetahuan-pengetahuan tentang sistem pertambangan di Minangkabau. Nah, mungkin kita bisa bahas dua sistem yang berkembang, Bung Adit. Iya. Sistem kehidupan masyarakat di nagari dan sistem perjuangan mencari hidup di rantau. Iya. Ada perbedaan orang Minang di nagari dengan orang Minang di rantau. Iya, yang menarik. Mungkin kita mulai dari bagaimana orang Minang di nagari-nagari di Minangkabau yang hampir 1000 nagari sekarang itu bertahan hidup dan tidak terlalu banyak konflik dalam sistem mata pencaharian mereka. Ini ada beberapa kearifan yang bisa kita gali barangkali, Bung Adit. Ya, baik, Mak. Ya, memang benar, Mak ya. Jadi iya, baru saya juga akhirnya terfikirkan bahwa orang Minangkabau itu kan selalu berada pada dua wilayah ya, Mak ya. Ada wilayah wilayah Kampuang dan ada wilayah rantau. Dan menariknya di kedua wilayah itu orang Minangkabau kan selalu eksis dalam mata pencariannya walaupun dalam bentuk yang berbeda gitu ya, Mak ya. Dan menariknya juga gitu saya perhatikan. Ketika dia di kampung umpamanya mempunyai lahan dan dia bertani dengan pertanian. Namun ketika dia ke rantau, dia bisa saja berubah menjadi seorang pedagang gitu ya. ini talenta orang Minang. Iya, itu. Ya, menariknya mereka bisa merubah profesi atau keahliannya itu ketika berada di wilayah yang berbeda. Iya. Di nagari itu memang umumnya penghidupan adalah dari agraris atau agrikultur atau pertanian dan perikanan, umumnya begitu. Nah, Minangkabau sebenarnya tidak lagi masyarakat tradisional dalam arti yang sederhana.
Kalau dalam masyarakat tradisional pertanian itu dikatakan subsisten, bukan subsisten. Subsisten itu lapeh makan kalau bahasa Minangnya, Bung Adit. Orang Minang itu sudah memasuki pra industri dalam pertaniannya. Pertanian di Minangkabau bukan lagi pertanian untuk sekadar dimakan dalam keluarga. Artinya apa yang dihasilkan itu menjadi komoditi, menjadi komoditas yang akan diperdagangkan, yang akan menjadi sumber kehidupan orang lain juga. Nah, maka di Minangkabau itu ada yang menonjol tentang pengembangan sistem ekonomi pertanian di tiap nagari. Jadi ada nagari-nagari tertentu yang mengembangkan ekonomi khasnya, sehingga tidak perlu bersaing atau bertanding dengan nagari yang lain. Nah, kalau kita telusuri nagari-nagari itu masing-masing punya penghasilan spesifik di nagarinya. Nah, ini sistem agrikultur di Minangkabau yang sudah jauh maju daripada sistem subsisten ketika bertani hanya untuk makanan keluarga. Ya, kalau kita kembali kepada pembahasan antropologi, kan perkembangan masyarakat itu yang paling awal itu kan berburu ya. Kemudian mencoba bercocok tanam dan beternak. Tapi bercocok tanam dan beternak itu awalnya hanya untuk dimakan sendiri. Nah, Minangkabau tidak lagi untuk dimakan sendiri, bukan subsisten, tapi sudah komoditas yang diperdagangkan. Begitu, Bung Ade? Iya, berarti sudah, kalau boleh dibilang, Mak, istilah hulu hilir saat ini Minangkabau sudah jauh dari dulu. Betul. Ada yang menariknya begini, Bung Ade. Saya tinggal di Bukit Tinggi. Di sekitar Bukit Tinggi itu masing-masing nagari itu punya spesifikasi penghasilan pertanian. Ada orang Mage menjual anak, istilahnya. Menjual anak ikan. Anak ikan. Nah, kemudian orang Pangkasinayan nggak kalah, dia juga jual anak. Tapi lado dia. Anak lado, ya, gitu ya. Jadi ada nagari-nagari yang mengembangkan keahlian untuk pembibitan. Di Mage tidak ada orang mengembangkan pembesaran ikan. Pembesaran ikan itu biasanya ditabek-tabek di sekitar kaki Gunung Merapi Singgalang. Nah, jadi orang Mage ini membawa anak ikannya itu diperdagangkan ke sekeliling nagari Agam Tuo sampai ke Tanah Datar sampai ke Payakumbuh. 50 kota itu sulit untuk pembibitan, mereka bisa membesarkan ikan. Maka tabek-tabek di seluruh luhak itu diisi oleh bibit ikan dari Mage. Nah, ini salah satu contoh bahwa sudah ada pikiran industri pertanian yang cukup modern di nenek moyang kita. Lado misalnya, orang Pangkasinayan itu jarang sekali yang menanam lado itu sampai berbuah. Mereka hanya membibitkan lado. Tapi bibit lado Pangkasinayan itu sampai ke alahan panjang. Jadi mereka menjelajah bibit ladonya itu ke cabai itu kemana-mana. Begitu juga lah dengan padi. Padi itu kalau sekarang yang terkenal tuh ke istilah namanya, ada kuriak kusui, ada pandan wangi kalau di Jawa. Kalau di Minangkabau dulu nama padi itu yang terkenal tuh katiak taram. Saya waktu kecil masih sempat dibawa nenek saya mencari atau membeli bibit, untuk bibit padi yang akan ditanam, padi katiak taram. Taram itu di daerah Payakumbuh, daerah 50 kota di kaki Gunung Sago. Orang membeli bibit padi ke sana untuk ditanam. Padi yang tingginya setinggi orang dewasa itu, hampir 1,5 meter tingginya, dan buahnya kokoh, tidak bisa rontok. Nah, ada pengembangan teknologi pembibitan, bahkan pemilihan bibit unggul. Nah, sehingga Bareh Solo sangat terkenal, tapi bibitnya dari Tarap. Ini kearifan-kearifan nagari-nagari yang
sudah maju dalam pemikiran pertaniannya. Maksudnya Mak, yang dari Solo itu bibitnya dari Taram gitu ya, Mak? Dulunya dari Taram, dari Katiak Taram. Iya, Sebab iya, iya. di sana itu orang yang mengembangkan bibit padinya. Oh, begitu ya. Bibitnya dari Taram, kemudian padinya dikembangkan di Solo. Hmm. Berarti Mak ya, maaf Mak, saya potong. Berarti kalau begitu ya Mak ya, sudah ada kesadaran dan mungkin ya semacam pengetahuan manajerial lah jatuhnya istilah Mak ya dalam pencarian ini Minangkabau yang hari ini saya kenal dengan istilah comparative advantage gitu ya Mak. Betul, Bukan betul. kompetitif tapi comparative advantage di mana sebuah daerah itu lebih memprioritaskan menonjolkan keunggulan daerahnya ketimbang bersaing dengan bentuk yang sama dengan daerah lain gitu ya Mak ya, tapi lebih menonjolkan kekhasan daerahnya. Apakah mungkin seperti ya Mak? Iya, mereka mengembangkan keunggulan sumber daya di daerahnya untuk dimitrakan dengan daerah Iya, lain. iya, iya. Jadi memang Orang Pekansinayang tidak bisa selamanya hidup dari bibit saja. Mereka harus menjual bibit itu. iya, 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 betul, Eh, betul. Sebaliknya orang kaki gunung sekeliling Gunung Singgalang itu susah membuat bibit itu. Mereka harus membelinya dari orang Pekansinayang. Itu contoh. Iya, iya, Orang iya. 50 kota punya banyak tabe, punya banyak kolam, tapi mereka susah membibitkan ikan. Mereka menunggu orang mage mengantar bibit ikan. Jadi kooperatif advantage kata Bung Adit itu sudah Iya, iya. cukup lama ada di Minangkabau. Iya, iya, Dan iya. itu tidak satu jenis komoditas, Betul. saling keterkaitan itu. Ya, hal ini akhirnya Bibit akhirnya membuat roda. pengolahan itu ada di berbagai negari. Dan akhirnya karena saling saling mengisi itu membutuhkan tuh roda perekonomian berjalan jadi gitu ya Mak ya. Iya, perekonomian mereka bukan lagi ekonomi subsisten yang sekadar lapeh makan, tapi ekonomi yang berputar, yang sirkuler. Artinya kebutuhan satu daerah di nagari diisi oleh nagari yang lain mengisi kebutuhan masyarakat yang lain juga. Artinya ketika ada pantun awal Minangkabau, basawah satapang baniah makanan urang tigo luha. Satampang baniah itu maknanya ada dua. Hanya satu genggam benih yang ditanamkan untuk makan orang tiga luha. Tapi ada makna lain, satampang baniah itu benihnya dari satu sumber. Satu tampang benih yang dimakan orang tiga luha. Basawah satapang baniah makanan orang tiga luha. Maknanya benihnya itu satu jenis tampangnya, bibitnya. Satu jenis bibit yang dimakan orang tiga luha. Dan itu salah satu bibit yang terkenal itu Katiak Taram itu yang dibibitkan di Taram di kaki Gunung Singgalang itu. Tahun 1960-an saya masih sempat dibawa nenek saya untuk membeli bibit Katiak Taram ke sana untuk ditanam. Kenapa? Karena di daerah Agam Tuo di kampung saya itu susah bertahan bibit itu. Nah, pemurnian bibit itu orang Katiak Taram yang pintar. Itu contohnya. Begitu Bung Adit. Baik. Luar biasa Mak ya. Jadi kenapa saya coba bandingkan itu karena di manajemen modern ada dikenal dengan istilah competitive advantage dan comparative advantage. Kompetitif di mana orang bersaing dengan produk yang sama dengan daerah-daerah lain gitu ya. Nah, sementara kalau komparatif dia bersaing dengan menonjolkan kekhasannya yang tidak dimiliki oleh daerah lain gitu nih Mak. Nah, akhirnya saya perhatikan tadi orang Minang seperti itu akhirnya pada masa lalu gitu ya, ketika satu daerah lebih menonjol persoalan pembibitannya, dia nggak justru nggak merebut ke arah pembudidayaan secara luas, dia cuma bibit-bibit saja gitu ya. Tapi ini menjadi bahan bagi pembudayaan di tempat lain kan gitu ya Maya. Jadi luar biasa. Betul. Dan itu nanti bersangkutan atau berkaitan dengan perkembangan teknologi. Iya, kemarin kita membahas dalam sistem pengetahuan terhadap sistem teknologi. Teknologi di Minangkabau itu untuk pertanian itu dimonopoli kalau dalam tanda petik ya. Itu semuanya dari Sungai Pua. Pembuatan semua alat pertanian itu Sungai Pua. Baik cangkul, sabit,
parang atau ladiang, pisau. Sangat terkenal pisau Sungai Pua, ladiang Sungai Pua, cangkua Sungai Pua. Sampai bajaknya, singka bajak itu yang besinya itu dari Sungai Pua. Sampai untuk roda pedati. Roda pedati itu di lingkaran luarnya itu besi. Jadi bukan karet. Besi itu orang Sungai Pua yang bisa membuatnya. Nah, teknologi perbesian itu hanya Sungai Pua yang mengembangkan. Nah, itu turunan dari sumber mata pencarian sebelumnya ketika orang Minang juga mengembangkan keterampilan mereka dalam pertambangan, tambang emas dan perak. Nah, teknologi emas dan perak itu di Koto Gadang, Guguak Rendah dan Guguak Tinggi. Itu berdekatan negerinya, itu bersebelahan. Koto Gadang, Guguak Rendah, Guguak Tinggi itu teknologi pengolahan emas dan perak di Minangkabau. Oh iya, sampai sekarang. Dan di sebelahnya Sungai Pua itu teknologi pertaniannya khusus untuk besi. Tidak bersaing, mereka berkolaborasi, sanding kira-kira begitu. Nah, Mak, saya jadi tertariknya begini, Mak. Daerah yang berdekatan, atau katakanlah negara-negara yang dalam satu bersebelahan. Logika kan begini, Mak, ya. Artinya bisa saja orang sini mencoba belajar juga nih pengetahuan daerah lain, kan gitu ya, Mak, ya. Yang ke bahasa sekarangnya mungkin ya semacam transformasi teknologi lah gitu lah ya, Mak, ya. Artinya di tempat yang terjadi pembibitan kan, maaf nih, Mak, ya, kalau dia berpikir saya nih kalau kenapa bibit aja gitu ya, bisa aja saya langsung pengembangan nanti saya jual kan lebih cepat kaya kan gitu ya. Saya curilah ilmu orang tempat yang pengembangan kan gitu ya, Mak, ya. Nah gitu kan sebaliknya gitu, tempat pengembangan dia berpikir kenapa saya harus di pengembangan harus beli bibit, bagusnya saya bikin bibit sendiri kan ya, saya curi ilmu di tempat pembibitan kan gitu ya, Mak, ya. Nah tapi ternyata sampai saya nggak tahu juga, saya belum dengar nama tadi sampai di mana nih terjadinya batas seperti ini gitu ya, yang masing-masing negara itu berdiri dengan potensi masing-masing tanpa spesifikasi masing tanpa mereka mencampur dengan bidang-bidang lain gitu ya, Mak, ya, atau maksudnya bukan dengan keahlian-keahlian lain yang menjadi turunan dari keahlian mereka. Saya belum tahu nih kapan terakhirnya terjadi pembauran itu, Mak. Tapi yang jelas kerjasama lah gitu ya, kolaborasi. Ya, tapi yang jelas yang menariknya adalah itu, Mak. Kan nggak mungkin rasanya kalau satu negeri itu mempelajari bidang yang negeri sebelahnya untuk diterapkan di negerinya gitu, Mak. Nah, tetapi itu tidak mereka lakukan, kan gitu ya, Mak, ya. Nah, saya melihat kearifan nih, karena topik kita kearifan dalam mata pencarian nih, Mak, ya. Jadi sebenarnya mereka tidak merebut ini lahan atau keterampilan orang lain. Kita lihat di dataran tinggi tanah datar dan agam itu, masing-masing negari itu punya keterampilan di negarinya. Kalau Pandai Sike, mereka mengembangkan keterampilan tenun dan ukir-ukiran. Sebelah Pandai Sike, orang Sungai Pua itu keterampilannya besi. Sebelah Sungai Pua, Koto Gadang, Guguak Rendah, Guguak Tinggi, keterampilannya teknologi emas dan perak. Itu bersebelahan negarinya, tapi tidak berebutan, tidak saling rebut. Nah, itu tentang pengembangan teknologi. Kemudian kalau teknologi perkayuan itu di Pandai Sike sampai kepada arsitekturnya, membuat pedati, membuat bendi, itu daerah orang Padang Panjang, bukan orang Bunuang, tidak daerah orang Pandai Sike lagi. Kenapa? Karena kayu lebih dekat sumbernya kalau di Padang Panjang. Kalau Pandai Sike mendaki ke atas agak tinggi, susah membawa pekayuan. Maka teknologinya teknologi pengembangan alat transportasi, bendi dan pedati dulu itu. Nah, pembagian wilayah ini mungkin ya, kita belum dapat data yang sangat valid, dan dari beberapa cerita mungkin itu dimulai ketika orang Minangkabau menyadari mereka itu tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Mereka mendirikan namanya Pasar Sarikat, Pasar Sarikai.
ada beberapa pasar syarikat di nagari atau di beberapa nagari. Contoh pasar syarikat yang sampai sekarang masih bertahan, itu pasar syarikat di Agam Tuo. Agam Tuo itu kemudian bernama Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu adalah pasar syarikat, pasar bersama 40 nagari di sekitarnya. Nah, syarikat itu atau kebersamaan itu mereka buatkan monumen dengan sebuah janjang sampai puluh. Oh gitu. Jadi jangan sampai puluh itu maknanya 40 nagari ya, Mak ya? 40 nagari. Oh, Jadi kalau Bung Adit pernah ke Bukit Tinggi tahun 80 atau 90-an, itu masih ada los atau ya los istilahnya apa itu ya? Di atas deretan toko terbuka di yang atas, dinamai berdasarkan nagari-nagari di sekitar Bukit Tinggi itu. Ada Los Galua, ada Los Kapau, ada Los Sampai Angke, ada Los Sampai Koto. Iya. Itu adalah wilayah yang diserahkan oleh penghulu di Nagari Kurai untuk jadi pasar syarikat. Bukit Tinggi Pasar Atas itu namakan Bukit Kubangan Kabau jadi pasar syarikat yang dimanfaatkan oleh 40 nagari. Nah, di sana memang ada spesifikasi masing-masing los itu. Kalau los sampai angke pasti dia berdagang kain, karena di sana adalah keterampilan untuk jahit menjahit. Sampai angke itu di sebelah Banu Ampu. Jadi Banu Hampu itu besi, Ampe Angke itu kain. Kemudian sebelah Banu Hampu itu ada Pandai Sike, itu arsitektur dan tenun. Nah, nagari yang sebelahan dengan keterampilan, keahlian, teknologi yang berbeda, mereka bentuk pasar syarikat yang namanya Agam Tuo atau sekarang namanya Bukit Tinggi. Nah, sampai sekarang para pengrajin Koto Gadang, Guguk Randa, Bukit Tinggi masih menguasai pasar emas dan perak di Bukit Tinggi. Kalau kain masih dikuasai oleh nagari Ampe Angke. Kalau garmen itu sampai ke Batam, ke Tanah Abang itu orang Ampe Angke itu juaranya. Begitu Bang Adit. Iya, itu barangkali yang hadir yang kita saksikan hari ini memang turunan dari nenek moyang dulu seperti itu ya, Mak ya? Iya. Menyerahkan keahlian kepada satu nagari. Iya. Nah, ini nih yang jangan jadi saya pandang menjadi sebuah kearifan ini ya. Padahal kan gini, Mak ya, bahwa dengan produk yang berbeda ya, dengan keahlian yang berbeda, kemudian produknya jadi berbeda, kan bisa jadi, Mak ya, satu produk itu akan terlihat lebih banyak penghasilan produk yang lain di daerah lain, gitu ya, Mak ya. Contoh kita clear apa? Mungkin ya salah satunya di segi yang metal tadi lah, Mak. Antara perak gitu ya, terus emas gitu ya. Terus nanti ada yang mengolah besi menjadi peralatan rumah tangga, ya. Secara jujur harus kita akui mungkin emas mungkin akan lebih menjanjikan kan gitu ya, dari segi ekonomi. Harusnya mereka iri gitu. Nah, itu yang jadi terkagum-kagum saya itu, Mak, gitu ya. Artinya mereka bisa dengan legowonya tidak memaksakan diri untuk merebut gitu ya, Mak ya. Tidak menguasai gitu, tapi mereka tetap dengan kekhasan mereka dan mereka yakin itu terus berkembang hingga hari ini. Nah, ini saya pikir sebuah kearifan yang luar biasa nih, Mbak ya. Kalaulah ini terjadi, tertata hari ini, mungkin perang apa nggak ada, Mbak. Oke, gimana tuh? Apa yang pengen Mbak gali di sana, Mbak, tentang kearifan lokal ini? Silakan, Mbak. Ada pernah seorang menteri di akhir Orde Baru itu memberikan istilah kalau mau memajukan ekonomi kerakyatan itu one village one product pernah populer sampai era reformasi itu. Iya. Dia mengatakan belajarlah bagaimana orang Minang membagi keahlian tiap nagari itu dengan sebuah satu jenis penghasilan di nagari.
Jadi one village, one product, satu negeri atau satu desa, satu produk itu sudah berlangsung di Minangkabau ratusan tahun yang lalu katanya. Iya, iya. Dan dia yang menganjurkan UMKM itu berkembang dengan satu produk satu nagari. Nah, bahkan sampai ke kuliner pun sampai sekarang orang masih mengakui nasi kapau itu orang kapau yang ahlinya. Nah, padahal kan bisa aja itu orang Kure juga belajar gitu ya, Pak. Ya bisa aja. Tapi tidak, mereka tidak merebut ilmu itu gitu. Biarkanlah saudara kita di Kapau yang memegangnya, kan gitu ya, Pak ya. Nah, biarkanlah Pak Batiah itu dari Payakumbuh. Tidak akan pernah orang mengatakan Batiah dan Kalamai itu dari mana-mana. Yang paling hebat memang Batiah dari Payakumbuh, Kalamai dari Payakumbuh. Begitulah pengakuan sehingga nama nagari itu menjadi merek untuk sebuah produk. Nah, ini Batiah Payakumbuh ini Kalamai Payakumbuh ini. Oh, bibit padi kah? Taram membelinya. Kalau bibit lado ke Pakan Sinayan, bibit ikan ke Mage, pisau Sungai Pua, tidak ada lagi. Ameh Koto Gadang, tidak kama akan dicari. Kemudian, apakah orang Koto Gadang itu menghasilkan emas? Tidak. Koto Gadang tidak ada pertambangannya karena dia di atas ngarai itu. Nah, di mana emas itu? Emas itu ada di negeri-negeri yang punya sungai. Sungai Barameh itu ada 14 nagari di Minangkabau ini, 14 kampung, 14 sungai di Minangkabau ini yang bernama Sungai Barameh, tempat emas, tempat orang mendulang emas. Nah, logikanya kenapa nggak di sana? Di sekian nagari, tapi diolahnya di Koto Gadang. Nah, logikanya kenapa nggak di tempat yang Sungai Barameh? Itu orang bikin lama sih, Mak. Apa tidak monopoli saja? Iya. Nah, ini yang jadi apa? Saya nggak tahu nih membahasakannya seperti apa gitu ya. Artinya apakah ini demokratisasi dalam ekonomi istilahnya gitu ya? Apakah ini pemerataan? Apakah ini juga semacam awal terjadi koperasi itu kan corporate ya, Mak ya, bergabung gitu ya. Iya. Apakah? Tapi yang ingin saya kejar itu, Mak, yang ingin saya kejar itu sesungguhnya adalah apakah kearifan, nilai-nilai kearifan yang ditinggalkan nenek moyang ini sehingga terbentuk seperti itu gitu. Maksudnya gini, kenapa tidak ya seperti yang saya bilang tadi, kenapa tidak nenek moyang mengajarkan yang penting kalian apa bisa lakukan kan gitu ya, yang penting hidup, yang penting hidup, nggak mau tahu gitu ya, apakah di sana orang buka makanan, kami juga buka makanan, di sana orang buka pertanian, kamu sekarang hal yang sama apa begitu ya. Iya kan di muka bumi ini makhluk Tuhan punya hak yang sama. Nah kan ini, Mak. Tapi ternyata tidak. Dan saya yakin ini pasti ada hubungan dengan ajaran nenek moyang dulu. Kenapa mereka dengan patuhnya mempertahankan itu dan mereka membuktikan tidak iri kepada potensi ekonomi saudara di daerah lain. Mereka tetap bisa berkembang. Daerah mereka juga bisa tetap makmur gitu loh, Mak. Nah, ini kan sebuah nilai-nilai ekonomi yang kita lihat bukan hanya kiblat kepada pemenuhan kebutuhan, tapi ada nilai-nilai apa ya, kalau boleh kita bilang spiritualkah atau nilai-nilai etika? Saya nggak tahu nih yang tepat. Menurut Mak gimana nih, Mak? Ini menarik nih, Mak. Silakan. Ya, mungkin pemahaman tentang alam itu bukan milik pribadi, tapi milik bersama, milik komunal, ya. Nagari itu bukan milik orang per orang, tapi milik bersama. Kesepakatan untuk memajukan ekonomi nagari itu memang hasil pemikiran bersama. Ada perjalanan kehidupan agraris berbagai masyarakat yang tumbuhnya itu memang berdasarkan kesepakatan-kesepakatan. Ya. Ketika orang Padang tidak bisa menanam tanaman tua, mereka menanam tanaman muda saja. Mereka hanya bertanam bingkuang misalnya. Maka bingkuang milik orang Padang. Padahal bingkuang itu bisa juga tumbuh di Pariaman. Tapi orang Pariaman jarang yang menanam bingkuang. Di pesisir juga bisa tanam bingkuang, tapi jarang orang pesisir menanam bingkuang. Kenapa bingkuang itu hanya berkembang di Padang? Kenapa bingkuang menjadi spesialis tanaman orang Padang? Iya, bahkan jadi ikon ya, Mak ya. Ada kearifan bahwa ya sudahlah,
Padang itu biarkan dia mengembangkan bingkuang, pauh, poto tanah segala macam bingkuang lah yang bisa dikembangkan. Padahal konon ada seorang sarjana pertanian meneliti bingkuang itu akan lebih berkembang lagi kalau di daerah Pariaman yang lebih datar katanya begitu. Tidak, orang Pariaman tidak mau nanam bingkuang karena mereka sudah punya ekonominya sendiri, terutama dalam perdagangan ikan. Nah, ketika mereka merantau, tidak ada orang Pariaman itu yang mau berdagang bingkuang. Mereka keahliannya adalah perbaikan sepatu atau jualan sate. Iya, atau tailor ya, jahitan ya, Pak ya, banyak Jahitan. Iya, iya, Nah, iya. ini ya mungkin juga karena pewarisan itu dari mama ke kemenakan. Jadi mama yang membawa kemenakan merantau itu, ya sudahlah, ilmu kita di kampung cuma tentang emas, kata orang Kota Gadang. Jadi kerantau pun mereka berdagang emas. Ketika orang Ampeangke membawa kemenakannya ke rantau, ilmu kita garmen, ilmu kita tentang jahit menjahit. Ya, bawalah ilmu itu ke rantau dengan jahit menjahit itu. Sehingga tidak ada silang sengketa ketika mereka berhadapan dengan saudara yang berbeda nagari. Iya, iya, iya. Ada pengaruh pewarisan dari mama kemenakan, baik ilmu, baik keterampilan hidup, dan kemudian ada ikatan sesama bernagari itu untuk sepakat memilih mana yang paling unggul di nagari kita. Orang Sungai Pua itu sebenarnya mampu mereka untuk bekerja emas, tapi tidak mau mereka mengerjakan emas. Nah, ini yang jadi pertanyaan gitu loh. Kenapa? Karena Bang, di Singapura yang Mama bilang tadi, justru dia kan bermain dengan metal juga ya, Mak ya. Bermain dengan besi Iya, juga. besi. Iya, Bahkan pengolah besinya lebih keras ya. metalnya lebih berat Lebih berat dari emas. Tapi mereka tidak mau mengambil. sementara itu. nilai emas jauh lebih tinggi dari besi biasa gitu ya. Nah, ilmu besinya itu lebih berkembang untuk Iya. orang Sungai Pua. Oke. Sehingga kalau pisau Sungai Pua tahun 80-an itu sangat terkenal itu. Iya, iya, iya. Mereka punya besi yang paling hebat. Cara menyapuh basinya itu lebih hebat. Dan tidak ada pula negeri lain di Minangkabau ini yang mau mengerjakan itu. Iya, 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 betul, betul. Tidak ada yang berani untuk mengolah itu. Kalau beli cangkul, pisau, sabit, ladiang, kapak, ya Sungai Pua yang penguasanya. Baik, baik. Nah, apa yang menyebabkan ini mungkin perlu kita gali bersama. Kenapa mereka mau bertahan Ya, untuk itu. satu teknologi di nagarinya? Dan itu di seluruh Minangkabau, umumnya tiap nagari itu punya spesifikasi masing-masing. Kalau tidak pada teknologi, pada kulinernya. Kalau tidak pada kuliner, pada sistem pertaniannya. Kalau tidak sistem pertaniannya, mereka akan mengirim anak-anaknya untuk sekolah. Maka itulah yang dikatakan kewajiban merantau itu hampir merata di mana-mana. Nah, ini mungkin ada yang menarik juga, Mak, kita ingin pertanyakan, Mak. Tadi sudah ada satu PR nih sepertinya ya. Kenapanya ini? Kenapa mereka justru dengan senangnya, dengan senang sukacitanya tetap mempertahankan itu tanpa berebutan dengan yang lain gitu ya, Mbak ya. Betul. Nah, ini kan jadi sebuah tanda tanya besar ini. Kenapa? Padahal seperti yang kita bilang antara Sungai Pua dengan apa aja yang pemainnya Kota Gadang aja yang pemainnya gitu ya, Mbak ya. Antara mereka bisa aja ngerjain emas gitu lah kan, tapi nggak mau. Padahal nilai emas jauh lebih tinggi dari metal biasa. Iya. Nah, ini itu jadi tanda tanya besar ini. Apa sih? Bagaimana sih sebetulnya pandangan atau perspektif orang Minangkabau itu terhadap nilai-nilai ekonomi yang mereka dapatkan gitu. Ya, jadi sepertinya tidak sebatas hanya dalam kutip memperkaya gitu atau menjadi dengan tujuan kekayaan ekonomi gitu loh, Pak. Tapi ada nilai-nilai Tidak egois. Tidak egois, ada nilai-nilai. Nah, kalau dibilang umpamanya bisa aja mungkin kita berpikir karena mereka berorientasi kepada potensi sumber daya alam yang dikatakan istilahnya potensi lingkungan mereka, kearifan potensi itu. Nah kan, nah kalau itu mungkin akan lebih menjadi tepat orang-orang sungai Beremas yang mengolah emas kan gitu ya, Mak ya, karena betul, mereka berada di potensi raw material banget gitu loh ya. Nah tapi tidak. Nah jadi
akhirnya fatal juga anggapan kita kalau itu karena potensi daerah gitu ya Mak, atau potensi ini. Tapi bagaimanapun kita pengen lihat Mak, menurut Mama gimana ini? Apakah sistem seperti itu bagus untuk kalau kita coba refleksikan hari ini ya Mak ya, nilai-nilai kearifan mata pencaharian Minangkabau itu kan kita coba petik untuk hari ini nih. Nah, apakah itu bisa kita jadikan sebuah sebuah sistem untuk diadopsi hari ini, dan apakah itu baik untuk pengembangan ekonomi atau gimana menurut Mbak Tengku nih? Ya, ini menarik ya Mbak. Saya pikir masih relevan, Bung Adit. Iya. Masih relevannya kenapa? Karena pewarisan skill atau keterampilan itu berdasarkan hubungan darah atau hubungan sekampung. Jadi kalau untuk memasak misalnya, sebuah restoran itu mewariskan keterampilan memasak itu kepada saudara sekampung atau kemenakan itu lebih mudah. Jadi ada beberapa sinetron yang berkembang tentang rumah makan Minang. Itu bumbu masak dari seorang bapak itu hanya turun kepada anak atau kepada istrinya. Tidak bisa kepada orang lain. Bisa kepada anak, kepada adik, atau kepada istrinya. Itu benar. Kenapa? Rasa itu ada hubungan dengan gen. Jadi teknologi-teknologi yang berkembang di Minangkabau untuk mata pencaharian, baik teknologi emas, perak, besi, atau arsitektur, atau tenun, itu memang diwariskan dengan perasaan, dengan rasu yang ada di diri seseorang kepada saudara-saudaranya, baik minimal sekampung. Kalau tidak ada hubungan darah, minimal sekampung. Jadi membawa kemenakan merantau untuk satu keterampilan itu biasanya seorang mama itu membawa kemenakan buah lutut, buah dagu, atau yang kemenakan sekampungnya. Nah, masih relevan sampai sekarang. Ya kalau orang mengatakan ini agak nepotisme. Kok yang bekerja dengan dia orang sekampung? Lebih rasa itu lebih mudah masuk untuk keterampilan. Orang Ampe-Angke sampai sekarang masih menjadi penguasa garmen untuk kota Bukit Tinggi, Sumatera, bahkan sampai ke Jakarta. Tanah Abang itu barangkali banyak itu ya Mak ya? Tanah Abang itu Minangkabau umumnya, tapi Minangkabau itu penguasanya Ampe-Angke. Kalau untuk garmen. Kalau emas sampai sekarang, seluruh toko emas di beberapa kota di Sumatera Barat itu masih penguasanya orang tiga nagari itu. Koto Gadang, Gugak Rendah, Gugak Tinggi. Koto Gadangnya emas, peraknya ke Gugak Rendah, Gugak Tinggi. Begitu Bung Adit. Baik. Jadi pewarisan itu lebih dekat kepada saudara yang ada hubungan darah dan saudara senagari karena rasanya. Ya. Itu Mak, pada akhirnya saya kembali mencoba, masih tergelitik ini ya, persoalan bisa jadi kita melihat bahwa awalnya mereka atau beliau-beliau nenek moyang kita itu menetapkan one village, one product, katakanlah kita pakai istilah sekarang ya Mak ya, one village, one product, satu kampung, satu produk itu, sehingga tidak terjadi perbenturan ya, yang muncul justru comparative advantage gitu ya, keuntungan dengan kekuatan masing-masing. Bisa jadi anggapan awalnya karena kearifan lokal terhadap potensi daerah gitu ya Mbak ya. Kita anggap terima itu awalnya, walaupun dengan analisis tentang Sungai Barameh tadi, kemudian juga dengan analisis bahwa Padang Luas sebenarnya bisa saja mencaplok yang dari Keto Gadang semacam gitu ya Mbak ya, mencuri ilmunya. Daerah perlintasan kendaraan sebenarnya teknologi lebih mudah diadopsi di Padang Luas itu. Nah, saya ingin lihat ini berarti kalau bukan karena potensi daerah, tentu ada sesuatu. Ada sesuatu yang berupa nilai. Itu jadi akhirnya jadi Mbak ya, nilai. Nah, ini menggambarkan, apakah ini, bukan saya bertanya nih, saya bukan ini, apakah ini menggambarkan sesungguhnya nenek moyang orang Minangkabau meletakkan ekonomi itu, meletakkan pemenuhan kebutuhan itu bukanlah dalam orientasi kebendaan material semata, tapi sesungguhnya ada sesuatu yang diselipkan di sini, tentang apakah itu tentang
kebaikan untuk orang lain. Apakah itu juga untuk kebersamaan serasu gitu ya, Mak ya, atau bagaimana? Ini Mak, yang masih sama jadi samar, Mak. Nah, ini mungkin yang barangkali pengen saya gali ke Mak. Silakan, Mak. Ya, ini perlu penggalian kita bersama ini. Iya. Di mana tumbuhnya kesepakatan untuk membiarkan negeri sebelah itu berbeda dengan negerinya. Ya. Nah, Apakah alasannya karena tidak mau meniru, Nah, bisa jadi. Ya. tidak mau merebut. Iya. Mereka mungkin meniru tapi mengambil bagian yang berbeda, tidak mencaplok apa yang sudah dimiliki oleh negari tetangganya. Dan itu juga berlaku untuk sistem pertanian ya. Kalau pertanian kan memang agak tergantung dengan jenis tanah ya. Iya. Tanaman tua seperti cengkeh, pala, kulit manis itu punya nagari yang berbeda-beda, Bung Ade. Ya, walaupun semuanya di lereng pergunungan, tapi nagarinya berbeda-beda. Ya, kalau daerah Malala itu cengkeh, ya, dan kulit manis. Tapi kalau untuk jenis tanaman tua yang berbeda seperti buah-buahan, itu berbeda nagarinya. Ya. Misalnya durian, itu daerah Kamang. Walaupun bisa saja di Malala itu juga berkembang durian, tapi mereka tidak mau merebut itu. Ada negeri sebelah yang sudah mengembangkan durian, mereka biarkan itu, mereka kembangkan yang lain. Jadi ada toleransi juga bahwa penghasilan mereka jangan kita rebut, kira-kira begitu. Nah, ini contoh-contoh kearifan bahwa ekonomi itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk kehidupan bersama. Kalau seluruh Minangkabau keterampilannya hanya untuk nanam padi, siapa yang akan membuat sambalado? Kira-kira begitu kata orang Pekan Sinayan. Biarlah kami tidak bertanam padi, kami siapkan tanaman lado saja. Ya, artinya kami ambil porsi kami supaya ada ragam, ada variasi dalam kehidupan bersama. Ya, ada undang nagarinya itu, biarlah di sebelah tanam padi, kami bertanam lado, supaya taraso lamanya sambalado gitu. Walaupun padinya itu enak, bare solok, kalau sambaladonya tidak ada kan susah makan. Gitu bayangannya. Baik. Berarti memang nilai-nilai nilai-nilai kolaborasi ya juga muncul akhirnya di sana ya, Mak ya. Kemudian saya juga melihat apakah ini juga bisa menjadi ini. Orang Minang itu bisa jadi nih, Mak ya. Saya belum apa nih. Apakah itu karena orang Minang punya sebuah gengsi, gengsi yang nggak mungkin, yang nggak ingin dianggap mengekor gitu, Mak. Ya jadi saya pantang nih, kan gitu-gitulah kira-kira ya, Mak ya. Iya. Pantang ke kelangkahan. Iya. Pantang jadi follower, pantang jadi pengikut. pengikut. Maunya jadi pionir. Jadi leader terus gitu ya, Pak ya. Apakah itu juga ada sehingga pada akhirnya masing-masing daerah itu mencoba mengembangkan yang mereka miliki semaksimal potensinya sendiri atau keahlian yang berbeda. Iya, semaksimal mungkin gitu loh, Pak. Jadi Anda sukses dengan ini, kami akan buktikan juga kami bisa sukses dengan cara kami gitu lah, Pak. Jadi kan ada sebuah apa ya? Apakah itu negatif positif saya belum nggak tahu juga nih. Sebuah tanda kutip itu adalah gengsi negari kah gitu lah, atau ya euforia atau kepercayaan diri itu positifnya barang kelima ya. Dengan apa yang mereka miliki sendiri. Gimana, Pak Tuanku? Pokoknya ingin berbeda begitu ya. Ingin berbeda, tidak asal ikut-ikutan. Tidak asal ikut-ikutan. Barangkali naluri ada, tapi kalau kata pusakonya perlu kita cari dulu. Kalau naluri orang Minang itu memang ingin berbeda, ingin jadi pionir, ingin jadi berbeda. Ini bisa kita lihat ketika kita membahas mata pencarian orang Minang di rantau.
Tadi kan yang di Nagari. Iya. Ketika mata pencaharian di rantau itu, orang Minang itu mengambil sesuatu yang berbeda dari orang lain. Makanya orang Minang itu terkenal sejak awal itu adalah para perintis wilayah baru. Kita dengar ada datuk-datuk di Sulawesi, datuk di Bandang, datuk Patimang, datuk Karama, itu datuk-datuk yang bahkan di Minangkabau tidak dikenal, tapi orang di Sulawesi mengakui ini dari Minangkabau. Iya. Kemudian ketika Raja Sulaiman mendirikan kota Manila, ketika ada 3 nahkoda di Selat Melaka yang sangat terkenal, diakui sebagai orang Minang, di Minang sendiri akan mereka belum dikenal. Ada nahkodo Intan, ada nahkodo Bayan, ada nahkodo Kaciak, itu sangat terkenal sebagai penguasa di Selat Malaka pada abad 16. Ketika kerajaan Pagaruyung baru turun pamornya sesudah Aditya Warman. Di sana ada 3 nahkoda yang menguasai pelayaran di Selat Malaka. Ini contoh-contoh bahwa orang Minang itu pionir di rantau. Pionir itu artinya mereka tidak menjadi pengikut saja, tapi menjadi orang yang memulai sesuatu yang baru. Iya. Bahkan ada petuahnya, kalau orang Minang itu ke Jakarta, itu hari pertama dia bingung, hari kedua lihat-lihat, hari ketiga dia jual orang. Benar. Dari saya kecil sudah ada istilah itu, Mbak, ya. Orang Minang. Jadi kalau merantau itu hari pertama ya boleh bingung, hari kedua harus lebih jeli, hari ketiga harus bisa jual orang. Itu kesannya. Tapi ini tidak leksikal nih, Mbak, ya. Tidak, itu majas saja. Majas saja. Takutnya nanti dipotong orang juga nih. Baik, Mak. Tanpa terasa, Mak, sudah 1 jam kita di Kearifan Lokal Minangkabau kali ini, Mak. Tentang kearifan dalam sistem mata pencaharian. Iya. Baik, Mak. Dan walaupun sebenarnya masih banyak hal-hal yang harus kita gali dari mata pencaharian Minangkabau ini, apalagi di perantauan kita belum begitu ini, Mak, ya, belum begitu maksimal. Banyak yang membahasnya tadi. Barangkali insyaallah nanti kan kita sambung, Mak. Yang untuk Nagari ini mungkin ada yang perlu kita simpulkan sedikit, Bung Adit. Iya, silakan. Bahwa sistem mata pencaharian Minangkabau sudah memasuki periode agraris yang sudah industri, tidak lagi agraris subsisten yang sekadar untuk makan mereka masing-masing di keluarga. Jadi sudah masuk periode maju sebenarnya. Mereka tidak lagi berburu hasil hutan, walaupun berburu ada jadi kesenian saja. Kemudian mereka tidak lagi sekadar masak untuk bertanam untuk sendiri, tapi sudah untuk komoditas. Dan yang perlu kita catat, Minangkabau itu sudah mengembangkan sistem ekonomi one village, one product. Satu desa atau satu nagari itu satu produk, satu keunggulan yang bertahan beratus-ratus tahun, yang kemudian menjadi ciri khas nagari itu, menjadi kehebatan ekonomi nagari itu. Kemudian mereka punya kesepakatan membentuk pasar syarikat di banyak nagari yang kemudian menjadi kota-kota. Bukit Tinggi, Payakumbuh, Batu Sangkar, Padang Panjang, Solo, itu adalah pasar-pasar syarikat yang dikembangkan oleh nagari-nagari di sekitarnya menjadi pasar bersama dengan spesialisasi produk di nagari masing-masing. Itulah kearifan yang dikembangkan oleh nenek moyang orang Minangkabau di kampungnya. Dan itu jadi sumber mata pencahariannya. Begitu, Bung Adit? Baik, Mak. Baik, Mak Tengku, terima kasih, Mak. Aduh, ini luar biasa, Mak. Dan saya akhirnya jadi bermimpi nih, Mak, ya. Saya suka bermimpi dengan Minangkabau ini. Bagaimana sekiranya masing-masing one product, one village, one product itu yang turun-temurun sampai saat ini, itu benar-benar sampai bisa dikembangkan sampai di tingkat ke kulminasi tertingginya gitu istilahnya, Mak, ya. Itu kita bisa bayangkan, Mak, bagaimana Sumatera Barat berakhirnya hari ini gitu ya. Nah, tinggal pertanyaannya, bagaimana cara kita mengembangkan suku nenek moyang kita dulu membuat nagari Minangkabau,
makmur, Minangkabau ya terkenal keluar dengan one village, one produknya, kan gitu ya, one industrinya gitu loh, Mak. Oke, barangkali Insya itu, Allah, mudah-mudahan. iya, mungkin itu tugas kita bersama lah ya, Mak, ya ke depannya, ya karena Ya, tanggung jawab kita bersama ya, untuk kembali mengangkat sesuatu yang sudah sukses. sukses ya, dan dibuktikan dalam sejarah bahwa Minangkabau itu ya akan selalu eksis gitu baik di kampung maupun di rantau. Nah ini kan Ya. sampai hari ini kita masih kita saksikan ya, Mak ya, seperti yang bilang tadi, bagaimana peraknya di daerah kota mana tadi, Mak ya, yang Kota Gadang itu Bubuak masih Rantah, berjalan Bukit gitu Tinggi. ya. Ya, bagaimana garmen garmen Oke. yang ada di Tanah Abang itu nggak bisa dipungkiri kalau itu tuh sekian persennya Iya. dari Bukit Tinggi gitu ya. Nah, dan bagaimana udah sampai ke ekspor macam. Nah, ketika ini bisa kita berdayakan lebih jauh lagi, Mak ya, dan ya tentunya semua lini lah gitu ya, Mak. Nah, kita kan akhirnya tanpa industri besar pun ternyata Sumatera Barat bakal bisa bersaing dengan daerah-daerah yang punya industri besar gitu. Betul, betul, betul. Oke. Baik, Mak, sepertinya ini Ramadan, berkah Ramadan barangkali pemikiran seperti itu keluar. Iya, apalagi kalau nanti kita bicara keterampilan di rantau. Keterampilan orang Minang di rantau itu sangat banyak beragam. Iya, dan mudah-mudahan pembicaraan ini menjadi inspirasi nih untuk saudara-saudara kita dan saudara kita ya, Mak ya, yang saat ini mungkin di kampung belum dapat peran gitu ya, Mak ya. Dan kami mungkin terbuka pikiran mau merantau dengan pembahasan kita nanti tentang perekonomian di rantau orang Minangkabau, Mak Tungku ya. Iya, kalau untuk rantau itu banyak atau pusakonya, banyak pedoman yang diberikan oleh nenek moyang itu. Baik, Mak. Nah, Baik, Mak, terima kasih sekali lagi, Mak, dan sekali lagi Sama-sama. mudah-mudahan jadi amal ibadah dan menjadi situasi dingin juga nih buat saudara kita yang lain yang mendengarkan, Mak ya. Sampai jumpa kembali, Mak, insyaallah di minggu mendatang dalam topik yang lebih hangat, pembicaraan lebih hangat maksudnya, dan semakin mencerahkan masyarakat kita. Akhirnya saya Hatur Rahman bersama Mak Tuanku Dr. Syaiful Yazan Tengkamongkudun dan Sabdanga mohon pamit dari ruangan dengar Anda, dan sampai jumpa di kearifan lokal Minangkabau minggu mendatang. Terima kasih, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan sekaligus bersama dengan saya pamit ya, sampai jumpa di kearifan lokal Minangkabau berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 RRI Padang, suara budaya Barat Sumatera.